Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Edukasi ID seputar dunia pendidikan. Kembali lagi bersama aku Anas Alifidia. Kali ini aku bakal membuat video mengenai jurnal penyesuaian. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal updatean terbaru dari channel Edukasi ID. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Let's go! Jurnal penyesuaian adalah buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian atau AJP sendiri adalah beberapa penyesuaian dari proses pembuatan jurnal dalam siklus akuntansi. Hal ini diperlukan jika pembuatan neraca saldo sudah sesuai. Salah satu konsekuensi entitas menerapkan prinsip akrual adalah pengakuan pendapatan dan beban harus dilakukan pada periode saat terjadinya pendapatan atau beban tersebut. Karenanya, entitas harus melakukan proses penyesuaian untuk memenuhi prinsip pengakuan pendapatan dan penandingan. Secara umum, ayat jurnal penyesuaian dilakukan terhadap dua kategori akun, yaitu pembayaran di muka dan akrual. Hal yang termasuk dalam kategori pembayaran di muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban dibayarkan di muka, yaitu seluruh beban yang telah dibayar secara tunai namun masih belum dimanfaatkan atau digunakan dan dicatat sebagai aset. Yang kedua, pendapatan diterima di muka, yaitu seluruh pendapatan yang telah diterima secara tunai namun jasa atau barang masih belum diserahkan dan dicatat sebagai liabilitas. Sedangkan yang termasuk dalam kategori akrual meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan yang belum diterima, yaitu seluruh pendapatan yang telah diselesaikan penyerahan jasa atau barang terkait, namun belum diterima pembayaran tunainya atau bahkan belum dicatat. Yang kedua, beban yang belum dibayar atau beban yang harus dibayar, yaitu seluruh beban yang sudah terjadi, dimanfaatkan atau digunakan, namun belum dibayarkan secara tunai. Penyesuaian atas pembayaran di muka. Untuk penyesuaian atas pembayaran di muka, secara umum entitas akan mengakui beban atau pendapatan terkait pada periode berjalan. Dengan kata lain, beban dibayarkan di muka akan diakui menjadi beban dan pendapatan diterima di muka akan diakui sebagai pendapatan. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka disesuaikan dengan mengakui sebagian nilainya sebagai beban karena setelah berjalannya waktu beban tersebut sudah dimanfaatkan atau digunakan. Dengan kata lain, beban dibayarkan di muka yang merupakan aset dengan saldo normal debit akan dikreditkan sebesar nilai tertentu, sedangkan nilai yang sama akan didebitkan ke akun beban. Dengan menggunakan ilustrasi PT Damai Sejahtera, akun perlengkapan kantor merupakan salah satu contoh beban dibayarkan di muka. Diketahui bahwa berdasarkan perhitungan fisik per 30 Juni 2015, perlengkapan kantor yang masih tersimpan di perusahaan adalah senilai 40 juta. Saldo akun perlengkapan kantor pada buku besar dan neraca saldo 30 Juni 2015 adalah 100 juta. Dengan demikian, telah ada penurunan nilai perlengkapan kantor yang timbul karena pengambilan atau pemanfaatan sebesar 60 juta. Maka pada tanggal 30 Juni 2015 itu PT Damai Sejahtera mencatat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Bisa kalian lihat contoh jurnal penyesuaiannya di sampingnya. Beban perlengkapan pada perlengkapan kantor sebesar 60 juta rupiah. Pendapatan diterima di muka.
Pendapatan diterima di muka adalah akun liabilitas lancar disesuaikan sebagai pendapatan pada saat pengakuan sesuai dengan kriteria dalam standar akuntansi. Secara umum, pengakuan pendapatan terjadi pada saat entitas telah menyelesaikan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen atau dikatakan terjadi pengalihan hak dan liabilitas dari entitas kepada konsumen. Dalam ilustrasi PT Damai Sejahtera disebutkan bahwa pada tanggal 17 Juni perusahaan menerima uang sebesar 600 juta untuk jasa konsultasi yang dilakukan untuk bulan Juni sampai Agustus 2015. Semisal hingga tanggal 30 Juni 2015, perusahaan telah menyelesaikan fase 1 dari 4 fase pekerjaan konsultasi yang ditentukan. Nilai pekerjaan fase pertama tersebut ditaksir sebesar 90 juta. Berdasarkan informasi ini, pada tanggal 30 Juni 2015, perusahaan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Untuk jurnalnya bisa kalian lihat di samping ya, yaitu pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa diterima di muka di sisi debit sebesar 90 juta dan pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 90 juta. Penyesuaian atas akrual. Akrual adalah pengakuan terhadap pendapatan entitas namun belum diterima secara tunai oleh entitas serta pengakuan terhadap beban entitas namun belum dibayarkan secara tunai oleh entitas. Umumnya pengakuan ini dilakukan karena belum melewati batas cut-off namun transaksi tersebut pada hakikatnya telah selesai atau komplit meskipun belum ada kas ataupun uang tunai yang dibayarkan. Pendapatan yang belum diterima. Dalam beberapa kasus, karena permasalahan pisah batas tanggal pelaporan atau cut-off, ada beberapa transaksi penjualan yang belum dicatat. Hal ini bisa terjadi karena adanya pembuatan dokumen penjualan yang belum selesai. Akibatnya, pendapatan yang mestinya sudah bisa diakui masih belum dicatat. Untuk itu, apabila secara hakikat transaksi tersebut telah lengkap, semisal barang atau jasa telah dialihkan sepenuhnya kepada pelanggan, maka entitas sudah harus mengakui pendapatan. Sebagai contoh, dari hasil pemeriksaan dokumen penjualan pada tanggal 30 Juni 2015, perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan konsultasi pemasangan pranti lunak pada PT Sejati. Pekerjaan senilai 10 juta itu belum sempat ditagih karena personel keuangan belum sempat mengirimkan faktur. Karenanya, ayat jurnal penyesuaian yang perlu dibuat berdasarkan informasi ini adalah sebagai berikut. Ayat jurnalnya bisa kalian lihat pada gambar di samping, yaitu piutang usaha di debit sebesar 10 juta dan pendapatan jasa di kredit sebesar 10 juta. Beban yang harus dibayarkan. Secara umum, transaksi-transaksi yang mudah diidentifikasi dan dicatat dalam jurnal perusahaan adalah transaksi-transaksi tunai atau yang melibatkan kas. Sebaliknya, sesuai prinsip dasar akuntansi, transaksi dicatat berdasarkan basis akrual. Pengakuan ini berdasarkan periode terjadinya suatu transaksi dan bukan saat pembayaran atau penerimaan tunai. Inilah yang mendasari pengakuan beban yang harus dibayar. Sebagai contoh, sebanyak 5 orang karyawan kontrak PT Damai Sejahtera mendapatkan kompensasi upah yang dibayar setiap minggu untuk 5 hari kerja. Besarnya upah per minggu yang dibayarkan untuk kelima orang itu adalah 10 juta. Upah dibayarkan secara tunai pada hari Jumat sore. Hari Jumat terakhir untuk bulan Juni 2015 jatuh pada tanggal 24. Upah kerja untuk tanggal 27 Juni sampai 1 Juli baru dibayarkan pada hari Jumat berikutnya, yaitu 1 Juli 2015. Karena 1 Juli sudah melampaui tanggal batas pelaporan keuangan, maka sesuai prinsip akrual harus dilakukan pengakuan beban gaji untuk masa kerja
tanggal 27 sampai 30 Juni termasuk sebagai beban gaji dan upah bulan Juni 2015 dengan dasar upah untuk 5 hari kerja sebesar 10 juta dan besarnya beban gaji adalah untuk 4 hari kerja yaitu 27 sampai 30 Juni. Maka besar beban yang diakui dan harus dibayar adalah 8 juta yang diakui melalui ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Ayat jurnalnya bisa kalian lihat di slide berikutnya, yaitu beban upah pada beban upah yang harus dibayarkan. Beban upah di debit sebesar 8 juta dan beban upah yang harus dibayarkan di kredit sebesar 8 juta. Macam beban yang harus dibayarkan beragam, tidak sebatas beban gaji yang harus dibayarkan seperti di atas. Kasus serupa dapat dilihat pada beberapa contoh lain seperti beban bunga, beban sewa, dan lainnya. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai jurnal penyesuaian. Apabila masih ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat. Aku ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.